Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan mempelajari materi bangun datar segitiga. Materi ini disampaikan di kelas 7 semester 2. Tapi sebelum lebih jauh, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu, semoga tetap semangat. Kompetensi dasar terkait dengan materi bangun datar segitiga adalah kompetensi 3.11 dan 3.14. Kompetensi 3.11 ini kompetensi pengetahuan, sedangkan kompetensi 4.11 adalah kompetensi keterampilan. Kita mulai dengan materi yang pertama, pengertian dasar. Apa itu segitiga? Secara praktis, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi. Seperti contoh, identitas kelas. Ada lagi mungkin ini, rambu lalu lintas. Kemudian ada lagi biskuit. Dan mungkin kalian bisa mencari contoh yang lainnya, bentuk-bentuk segitiga yang ada di sekitar kalian. Langsung saja mari kita masuk ke contoh, kita latih konsentrasi kita. Amati gambar di bawah ini. Ada berapa segitiga yang bisa terbentuk pada gambar? Untuk lebih mudah menyelesaikan masalah atau soal tadi, mari pertama kali kita warnai dulu gambar yang ada dengan ada kuning, merah muda, hijau, dan tampak ada 6 daerah di sana. Dan banyaknya segitiga yang dapat terbentuk nanti bisa kita cari dengan cara yang pertama, banyaknya segitiga yang tersusun dari satu daerah, ada 2, yakni ada satu segitiga berwarna kuning di sebelah kiri dan ada satu segitiga kecil kuning juga di sebelah kanan, ada 2 tepat. Selanjutnya, banyaknya segitiga yang tersusun dari 2 daerah ada 3, yakni 1 adalah segitiga berwarna kuning merah muda sebelah kiri. 2 juga sama, segitiga kuning dan merah muda. Dan yang ketiga ada 2 daerah yang berwarna kuning bergabung membentuk segitiga. Jadi tepat ada 3. Yang ketiga, banyaknya segitiga yang tersusun dari 3 daerah. Ada sebanyak 2, yaitu 1, yakni segitiga yang berwarna kuning, merah muda, dan hijau bergabung sebelah kiri membentuk segitiga. Dan yang satu lagi ada segitiga terdiri dari daerah berwarna kuning, merah muda, dan hijau. Ada 2. Yang keempat, banyaknya segitiga yang tersusun dari 4 daerah. Hanya ada 1, yakni ada segitiga yang terdiri dari daerah berwarna kuning, daerah berwarna merah muda yang bergabung ada 4 daerah membentuk 1 segitiga. Selanjutnya, banyaknya segitiga yang tersusun dari 5 daerah otomatis tidak ada, karena dari 5 daerah yang ada tampak tidak ada yang membentuk suatu segitiga. Yang terakhir, banyaknya segitiga yang tersusun dari 6 daerah ada sebanyak 1, yakni segitiga yang tersusun dari daerah lengkap ya, kuning ada 2 daerah, merah mudanya ada 2 daerah juga, hijaunya juga ada 2 daerah, tepat membentuk 1 segitiga. Sehingga total banyaknya segitiga yang bisa terbentuk dari gambar yang ada sebanyak 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 9. Ada 9 segitiga yang terbentuk. Materi selanjutnya yaitu materi B, jenis dan sifat segitiga.
Jenis segitiga dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, jenis segitiga jika dilihat dari panjang sisinya, nanti ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Selanjutnya, jenis segitiga jika dilihat dari besar sudutnya, nanti dapat dibedakan menjadi ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, dan ada segitiga siku-siku. Tugas pertama untuk kalian, silakan kalian cari definisi dari masing-masing segitiga tadi, juga dilengkapi dengan gambarnya. Jadi masing-masing ada 6 soal di sini. Ada segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang, dan seterusnya sampai segitiga siku-siku. Silahkan kalian cari definisinya, juga kalian gambar. Baik, hasil pekerjaan kalian silahkan kalian koreksi sama tidak dengan keterangan yang ada di sini. Pertama, ada yang namanya segitiga sama sisi. Di sini saya gambarkan dengan warna kuning, segitiga ABC. Yang namanya segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama. Jadi ketiga sisinya semuanya panjangnya sama. Sedangkan segitiga sama kaki, di sini saya gambarkan dengan segitiga berwarna merah muda, yaitu segitiga DEF. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang panjangnya sama. Kalau pada gambar ini, sisi FD panjangnya sama dengan sisi FE. Selanjutnya yang ketiga, segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga panjang sisinya berbeda. Di sini saya gambarkan segitiga GHI berwarna biru. Ketiga sisinya semuanya punya panjang yang berbeda. Selanjutnya, ada yang namanya segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Kita bahas satu persatu. Segitiga lancip di sini saya gambarkan dengan warna hijau, JKL. Segitiga lancip apa itu? Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya bersudut lancip. Jadi semuanya sudut J-nya KL masing-masing kurang dari 90 derajat. Sedangkan yang namanya segitiga tumpul, yakni segitiga yang berwarna oranye, MNO. Segitiga tumpul adalah segitiga yang satu sudutnya lebih dari 90 derajat atau bersudut tumpul. Sedangkan yang terakhir, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya bersudut siku-siku atau 90 derajat. Kalau pada segitiga yang berwarna ungu, PQR, ada sudut P di sana, dia bersudut 90 derajat. Materi ketiga yakni keliling dan luas segitiga. Langsung saja saya masuk ke rumusnya. Keliling segitiga punya rumus sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Jadi semua panjang sisinya nanti ditambahkan, itu namanya keliling. Sedangkan luas segitiga punya rumus setengah kali alas kali tinggi. Ditulis setengah kali alas kali tinggi boleh, ada pula yang rumus luas segitiga dituliskan sebagai alas kali tinggi dibagi 2, itu sama saja. Diberikan bentuk segitiga seperti pada layar JKL, segitiga berwarna merah muda. Di sini nanti sebagai alasnya JK dan sebagai tingginya yaitu LM. Untuk segitiga berwarna merah muda ini, kelilingnya berarti JK tambah KL tambah LJ, sedangkan luas segitiganya setengah kali alas, alasnya yaitu JK, dan kali tinggi, tingginya yaitu LM, gitu ya. Jika diberikan bentuk segitiga berwarna biru PNO, di sini sebagai alasnya yaitu PN, dan sebagai tingginya bukan NO ya, sebagai tingginya yaitu OQ. Jadi yang namanya tinggi harus ditarik garis tegak lurus dengan alasnya. Untuk keliling berarti PN tambah NO tambah OP. Sedangkan untuk luas segitiganya berarti setengah kali alas, setengah kali PN dikalikan dengan tingginya yaitu OQ.
Tugas kedua untuk kalian, soal ini saya ambil dari buku siswa matematika kelas 7, halaman 270, nomor 1A, nomor 2, dan nomor 3. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, di pause dulu, dicatat soalnya, dan dikerjakan. Untuk hasil pekerjaannya nanti bisa dikirim lewat WA atau dikirim ke alamat email, seperti yang tercantum pada tayangan terakhir nanti, atau saya sampaikan alamat emailnya ikasarifarida@gmail.com. Ini soal yang ketiga, silahkan dicatat dulu dan dikerjakan. Materi keempat selanjutnya yakni rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Adapun bunyi rumusnya atau hubungannya yakni kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Jadi harus dikenali dulu kalau diberikan gambar mana sebagai sisi siku-siku dan mana sebagai sisi miringnya. Saya ulang, kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Jika diberikan segitiga ABC, segitiga berwarna hijau, maka sisi AB-nya itu sebagai sisi siku-siku, karena sudut siku-sikunya ada di A, maka sisi AB, saya ulang, sisi AB adalah sisi siku-siku, sisi AC juga sisi siku-siku. Sedangkan sisi BC disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Dari bunyi rumus Pitagoras yang ada, maka bisa kita ambil rumus. Siapa sisi miringnya? Sisi miringnya BC, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Sebenarnya cukup satu rumus ini saja yang dihafalkan. Tapi ada beberapa anak, beberapa siswa yang memodifikasi rumus menjadi kalau ditanyakan AC, mereka memakai AC kuadrat sama dengan BC kuadrat kurangi AB kuadrat. Oke, enggak apa-apa. Kalau ditanyakan AB, mereka mencari dengan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Tapi kalau saran saya lebih mudah daripada menghafalkan 3 rumus, lebih ringan jika kita menghafalkan satu rumus saja, yaitu rumus yang pertama sesuai bunyi rumus Pitagoras, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat sesuai dengan gambar yang ada. Untuk lebih membantu kalian dalam memahami rumus Pitagoras, di sini saya berikan contoh. Sebuah segitiga DEF siku-siku DE. Jika panjang sisi DE 16 cm dan panjang sisi DF 20 cm, berapa cm panjang sisi EF? Mari kita selesaikan. Pertama kali alangkah lebih mudah kalau kita gambar dulu buat segitiga siku-siku DE. Dan harus dikenali pula mana sebagai sisi siku-siku dan mana sebagai sisi miring. Selanjutnya kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. Panjangnya DE ada 16 cm, kita masukkan panjangnya DF 20 cm dan EF masih ditanyakan. Dan kita selesaikan yang ditanyakan EF ya anak-anak. Meskipun EF yang ditanyakan, saya mau tetap memakai rumus Pitagoras asli atau yang dasar, yaitu sisi miring kuadrat. Sisi miringnya siapa? Yaitu FD, berarti FD kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah DE kuadrat. EF dan DE adalah sisi siku-siku, jadi saya pakai rumus dasar saja. FD diketahui di sana 20, berarti 20 kuadrat sama dengan EF belum tahu, EF kuadrat ditambah DE nya 16, berarti 16 kuadrat. Selanjutnya di baris ketiga, langkah ketiga, 20 kuadrat 400 ya anak-anak, 400 sama dengan EF kuadrat ditambah 16 kuadratnya 256. Di langkah keempat, berarti 400 dikurangi 256 sama dengan EF kuadrat. 400 kurangi 256 hasilnya 144, berarti 144 sama dengan EF kuadrat. Dan akhirnya EF berarti sama dengan akar dari 144. Hasilnya 12. Jadi panjang sisi EF adalah 12 cm. Gimana? Masih semangat anak-anak? Kita lanjut ya, materi ke-5 atau E, jumlah besar sudut pada segitiga. Materi ini
diambil dari buku siswa matematika halaman 248. Di sana kita diajak bereksperimen untuk menentukan jumlah besar sudut pada segitiga. Dimulai dengan buatlah sembarang segitiga. Buatlah sembarang segitiga. Misal di sini saya ambil segitiga yang berwarna kuning ya. Segitiga berwarna kuning silahkan dipotong di setiap pojok-pojoknya. Ada 3 daerah, ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita potong. Selanjutnya, silakan kalian buat satu garis lurus. Kalau di buku siswa tersebut dibuat satu garis G, garis lurus. Dan selanjutnya, dari masing-masing pojok segitiga kita susun sehingga pojok 1, pojok 2, pojok 3 atau sudut 1, 2, 3 disusun berimpit dan membentuk tepat lurus dengan garis lurus yang ada. Artinya apa coba? Bisa kita ambil kesimpulan bahwa jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat. Untuk lebih membantu pemahaman kalian, di sini saya berikan contoh dari buku siswa halaman 255 nomor 4. Tentukan nilai A, diamati gambarnya. Anak-anak silahkan diamati, ada sudut di sana yang bernilai 2A derajat, ada sudut yang bernilai 3A derajat, dan ada satu sudut yang bernilai 35 derajat. Perlu diingat bahwa tadi jumlah besar sudut pada segitiga harus 180 derajat. Berarti penyelesaiannya 2A kalau ditambahkan dengan 3A, kalau ditambahkan dengan 35 derajat harus ketemu 180. 2A ditambah 3A hasilnya 5A. 5A ditambah 35 sama dengan 180. Selanjutnya di baris yang ketiga, 5A berarti sama dengan 180 dikurangi 35. Berapa hasilnya? 145. Dan nilai A berarti sama dengan 145 dibagi dengan 5. Dan diperoleh hasil 29. Jadi nilai A yang memenuhi adalah 29 derajat. Tugas untuk kalian anak-anak. Tugas 3. Soal ini diambil dari buku siswa halaman 254 sampai 255. Nomor 4, yakni gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Silahkan di-pause dulu, dicatat dan dikerjakan. Materi ke-6, yakni ketidaksamaan segitiga, diambil dari buku siswa halaman 249. Di sana kita diajak bereksperimen lagi untuk menentukan ketidaksamaan pada segitiga. Ada beberapa segitiga yang diberikan di halaman 249. Ada segitiga berwarna ungu, kuning, dan biru. Tapi kita fokus pada segitiga yang berwarna ungu. Selanjutnya, ukurlah panjang masing-masing sisinya. Sisi AB panjangnya berapa, BC berapa, CA berapa. Kalian tulis di masing-masing sisi. Kemudian bandingkan jumlah dua sisi dengan sisi yang lainnya. Mana yang lebih besar? Pertama kita bandingkan A tambah B titik-titik C. A tambah B titik-titik C. A-nya di sini adalah sisi BC, B-nya adalah sisi AC. Dua sisi tersebut kalian jumlahkan panjang sisinya. Kemudian kalian bandingkan dengan sisi C atau sisi AB. Bagaimana? Lebih besar siapa? Lebih besar A tambah B. Yang kedua, kita bandingkan B tambah C titik-titik A. B tambah C, B-nya itu adalah sisi AC, C-nya adalah sisi AB. Kita bandingkan dengan sisi BC. Kalian coba hitung, jumlahkan.
bandingkan dengan sisi BC. Siapa yang lebih besar? Tentunya jumlah dari BC, dia lebih besar daripada A. Dan yang ketiga, kita bandingkan panjang sisi C tambah A. C itu berarti sisi AB, A itu berarti sisi BC. Sisi AB kalian tambahkan dengan sisi BC, berapa hasilnya? Kemudian kalian bandingkan dengan sisi B atau sisi AC. Siapa yang lebih besar? Iya, tentunya jumlah dari sisi C dan sisi A. Selanjutnya, tugas untuk anak-anak, tugas keempat, soal ini diambil dari buku siswa matematika halaman 256 nomor 9. Mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi dengan panjang seperti berikut? Silahkan kalian selidiki, ada beberapa pilihan mana yang bisa dibentuk menjadi segitiga. Apakah A bisa dibentuk, B, C, atau yang D? Untuk penyelesaian materi ini, dasarnya dari materi ketidaksamaan segitiga tadi. Gimana? Masih semangat ya anak-anak? Kita lanjut materi G, sudut luar segitiga. Ada yang namanya sudut luar segitiga, ada yang namanya sudut dalam segitiga. Sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dengan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Sedangkan sudut dalam segitiga adalah sudut-sudut yang terletak di dalam segitiga. Jadi dia posisinya ada di dalamnya segitiga, terbentuk oleh sisi-sisi segitiga yang saling berpotongan. Kalau dari gambar yang diberikan, di sini ada segitiga PQR dan ada perpanjangan di sana. Dari gambar tersebut, sudut luar segitiga yang dinamakan sudut luar segitiga adalah sudut yang RQS atau yang diketahui sebesar S derajat karena dia posisinya ada di luar, lebih mudahnya gitu. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan yang namanya sudut dalam segitiga antara lain berarti kita cari sudut-sudut yang ada di dalamnya segitiga. Yakni yang pertama ada sudut yang besarnya P derajat atau disebut sudut RPQ. Yang kedua ada sudut yang besarnya Q derajat atau PQR. Dan yang ketiga ada sudut yang besarnya R derajat atau sudut QRP. Baik, pada materi selanjutnya ini kita akan mencari hubungan antar sudut. Yang pertama, pada segitiga PQR akan berlaku hubungan bahwa P ditambah Q ditambah R sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, amati posisi sudut yang besarnya Q dan yang besarnya S. Bagaimana kedudukan kedua sudut tersebut? Dia berhimpit dan membentuk garis lurus atau dia berpelurus. Karena dia berpelurus, maka berlaku hubungan Q ditambah S sama dengan 180 derajat. Dan yang ketiga, kita mempunyai hubungan bahwa P ditambah R, lihat posisi sudut yang besarnya P dan R, P tambah R, itu besarnya kalau dijumlahkan akan sama dengan S. Dari mana ini diperoleh? Dari hasil substitusi dari hubungan atau rumus yang merah dengan hubungan atau rumus yang berwarna ungu. P tambah R sama dengan S.
Terkait dengan materi G, mari kita selesaikan contoh ini. Tentukan nilai A dan B. Ada gambar segitiga ABC dengan perpanjangan. Diketahui sudut A besarnya A derajat, sudut B 90 derajat atau siku-siku. Ada sudut yang besarnya 35 derajat dan ada B derajat di sana. Tentukan nilai A dan B. Perhatikan sudut dalam segitiga. Kita mau mencari nilai A-nya dulu. Ada di dalam segitiga yang berwarna oranye ini. Ada A derajat, 90 derajat, dan 35 derajat. 90 kalau ditambahkan dengan A ditambah dengan 35, hasilnya harus 180. 90 kita tambahkan dengan 35, 125. 125 ditambah A sama dengan 180. Dan nilai A-nya berarti 180 dikurangi 125, hasilnya 55. Selanjutnya, perhatikan posisi sudut B derajat. B adalah sudut luar ya, sudut luar segitiga. Tadi ada hubungan 35 derajat, kalau ditambahkan dengan B hasilnya harus 180. Kenapa? Karena dia berpelurus. Selanjutnya B berarti sama dengan 180 kurangi 35, hasilnya sama dengan 145. Jadi diperoleh nilai A-nya 55 derajat dan nilai B-nya 145 derajat. Tugas untuk kalian, silakan ini di pause dulu, dicatat. Saya ambil dari buku siswa matematika halaman 256 nomor 11. Kalian tentukan yang pertama besarnya sudut P, dan yang kedua tentukan nilai P. Dari gambar yang ada dicermati. Pertama, untuk bentuk atau gambar yang seperti ini namanya garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut pada segitiga. Kalau pada gambar ini ditarik dari titik A dan tegak lurus dengan sisi di depannya, tegak lurus dengan sisi BC. Ini namanya garis tinggi. Yang kedua, untuk gambar yang seperti ini namanya garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga. Kalau pada gambar ini ditarik dari titik sudut A dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Jadi ini ada dua tanda bintang. Bintang ini menunjukkan bahwa besarnya sama, sudut A-nya terbagi menjadi dua sama besar. Yang ketiga, untuk gambar seperti ini dinamakan garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Kalau pada gambar ini diambil dari sisi BC, BC-nya diambil titik tengah, dan dari titik tengah tersebut diambil garis yang tegak lurus. Ini namanya garis sumbu. Garis istimewa yang keempat, yakni gambar yang seperti itu dinamakan garis berat. Garis berat adalah garis yang menghubungkan titik sudut, kalau pada gambar ini ditarik dari titik sudut A, dengan titik tengah sisi di hadapan sudut tersebut. Dari titik sudut A ditarik garis persis di titik tengahnya sisi BC. Baik anak-anak, harus tetap semangat. Materi kita sudah selesai untuk materi segitiga. Setiap tugas nanti yang kalian kerjakan silahkan dikirim ke WA atau juga bisa dikirim ke alamat email seperti yang tampak pada layar. Selamat belajar, semoga sukses, sehat selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.